Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afia Hamidah dengan NIM 23821200029 dari kelas Ekonomi Syariah kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ayat dan hadis tentang hiwala yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI, diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah ayat dan hadis ekonomi. Dosen pengampu Bapak Ahmad Otong Bustomi, LC.MAG. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai hiwala. Yang pertama, definisi hiwala dan pendapat ulama tentang hiwala. Yang kedua, manfaat hiwala. Yang ketiga, dasar hukum hiwala berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, ada rukun, syarat, dan macam-macam hiwala. Dan yang kelima, yaitu kesimpulan. Yang pertama ada definisi hiwala. Menurut bahasa, hawalah atau hiwala berasal dari kata dasar fi'il mad. Hala yahulu haulan. Biasanya artinya adalah perpindahan atau berubah. Dalam bahasa Arab yang artinya tahawwala min makanihi, yang artinya berpindah dari tempat semula. Adapun definisi hiwala menurut para ulama. Yang pertama, menurut ulama Hanafi. Ulama Hanafi mendefinisikan hawalah itu perpindahan utang dari seseorang ke orang lain. Namun, para ulama Hanafi tidak sepakat mengenai pengertian konsep pengalihan utang. Yang kedua, ulama Maliki mendefinisikan hawalah sebagai pengalihan utang yang sama nilainya dari seseorang ke orang lain dan debitur dibebaskan dari kewajiban membayar utang tersebut. Yang ketiga, menurut ulama Syafi'i, hawalah yaitu sebagai akad untuk mengalihkan suatu utang dari tanggungan satu pihak ke tanggung jawab pihak yang lain. Nah, yang keempat, sebagian ulama Hanabilah menawarkan definisi hawalah yang lebih luas, yaitu peralihan hak dari tanggung jawab muhli ke tanggung jawab muhala alaihi. Para ulama juga sepakat bahwa hiwalah hukumnya diperbolehkan atau jais dalam Islam. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai beberapa ketentuan teknis pelaksanaan hiwalah. Sebagai ulama mazhab Hanafi dan Maliki mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak yang berutang atau muhil dan mengalihkan utangnya kepada pihak yang lain. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i dan Hambali memperbolehkan hiwalah tanpa persetujuan muhil, asalkan pihak yang menerima pengalihan atau muhala alaihi sanggup membayar utang tersebut. Yang kedua, ada manfaat hiwalah. Manfaat hiwalah diantaranya yaitu yang pertama, membantu kebutuhan orang lain, di mana muhil akan terbantu oleh muhala alaihi. Yang kedua, memungkinkan penyelesaian hutang dan piutang secara cepat dan tepat. Yang ketiga, menciptakan rasa saling tolong-menolong. Yang keempat, menghasilkan suatu keputusan dengan melakukan musyawarah. Selanjutnya, dasar hukum hiwalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang pertama berdasarkan Al-Quran. Ayat yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan transaksi menggunakan akad hiwala yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pada surat Quran surat Al-Baqarah ayat 282 ini menerangkan bahwa dalam hutang piutang atau transaksi yang tidak kontak hendaklah dituliskan sehingga ketika ada perselisihan maka dapat dibuktikan. Dalam kegiatan ini pula diwajibkan ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses hutang piutang secara langsung sejak awal akad. Dasar hukum hiwalah berdasarkan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Madullu fani yudulamu wa man attabi'u ala maliya falyattabi'." Artinya, menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh seorang yang kaya itu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seorang yang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya atau dihawalah kepada pihak manapun, maka terimalah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rukun hiwala. Menurut mazhab Hanafi, rukun hiwala itu ijab dari pihak pertama dan qabul dari pihak kedua dan ketiga. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, rukun hiwala ada 6, yaitu yang pertama muhil, yang kedua muhal atau muhtal, yang ketiga muhala alai,
Yang keempat, ada hutang pihak ketiga pada pihak kedua atau muhalbi. Yang kelima, ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, hutang muhal alaih kepada muhil. Dan yang keenam, ada sigat, pernyataan hiwalah. Selanjutnya ada syarat hiwalah. Syarat hiwalah yang pertama, syarat untuk muhil. Di antaranya yaitu cakap dalam melakukan hukum dalam bentuk akad yang balik dan berakal, dan adanya persetujuan atau ridho. Yang kedua, syarat untuk muhal. Syarat untuk muhal diantaranya yaitu cakap dalam melakukan hukum dalam bentuk akad, yaitu balik dan berakal. Disyaratkan adanya persetujuan dari pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan hiwalah. Dan penerimaan penawaran hendaklah berlaku dalam masjid akad. Nah, yang ketiga yaitu syarat untuk muhal alai. Syarat untuk muhal alai diantaranya yaitu cakap dalam melakukan hukum dalam bentuk akad yaitu balik dan berakal, disyaratkan ada persetujuan dari pihak ketiga menurut mazhab Hanafi. Dan menurut Imam Abu Hanafi dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, qabul dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga di dalam suatu majelis akad. Nah, yang terakhir, yang keempat, syarat untuk muhalbi. Syarat untuk muhalbi diantaranya sesuatu yang dialihkan itu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti. Selanjutnya, jika yuhala muqayyad, semua ulama fikih sepakat menyatakan bahwa baik hutang pertama kepada pihak kedua maupun hutang pihak ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya. Selanjutnya, dan mazhab Syafi'i menambahkan bahwa kedua hutang tersebut mesti sama pula waktu jatuh tempo pembayarannya. Itulah syarat-syarat hiwala. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam hiwala. Macam-macam hiwala dibagi menjadi dua. Yang pertama ditinjau dari segi pelaksanaannya dan ditinjau dari objek akadnya. Ditinjau dari segi pelaksanaannya itu dibagi menjadi dua, yaitu hiwala mutalakoh atau pemindahan mutlak dan hiwala muqayyadah atau pemindahan bersyarat. Nah, sedangkan ditinjau dari objek akadnya, hiwala dibagi menjadi dua, yaitu hiwal hak, pemindahan hak, dan hiwalah dain, pemindahan hutang. Materi yang terakhir yaitu hiwala dalam fatwa DSN MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia membahas mengenai konsep hiwalah, yaitu mengatur prinsip-prinsip pelaksanaan hiwalah dalam praktik keuangan syariah di Indonesia. Fatwa ini menegaskan bahwa hiwalah diizinkan sebagai salah satu jenis transaksi dalam keuangan syariah dengan rincian mengenai rukun dan syarat hiwalah sesuai dengan pandangan ulama mazhab. Selain itu, Fatwa DSN MUI juga mengatur berbagai jenis hiwalah seperti hiwalah hukmi, hiwalah ittifaqiyah, hiwalah muqayyadah, dan hiwalah mutlaqah. Hal ini memberikan panduan yang jelas bagi lembaga keuangan syariah dalam menerapkan instrumen hiwalah. Dalam praktik lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, fasilitas hiwalah umumnya digunakan untuk membantu pemasok dalam memperoleh modal tunai guna melanjutkan aktivitas usahanya. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hiwalah ialah perpindahan hutang dari seseorang ke orang lain dengan persetujuan yang telah disepakati. Ulama Maliki mendefinisikan hawalah sebagai pengalihan utang yang sama nilainya dari seseorang ke orang lain dan debitur dibebaskan dari kewajiban membayar utang tersebut. Adapun manfaat utama dari hiwalah adalah membantu kebutuhan orang lain dan menciptakan rasa sayang tolong-menolong. Nah, dasar hukum hiwalah pun diperbolehkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sekian yang dapat saya sampaikan materi mengenai hiwalah dalam Fatwa DSN MUI. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.